Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 8 bersama Ibu Sri Maulani. Pada video kali ini kita akan bahas tentang barisan dan pola bilangan bagian 2, yaitu tentang beberapa pola bilangan sederhana. Sebenarnya bukan sederhana ya, tapi istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena ada namanya. Oke, sebelum kita bahas tentang beberapa pola bilangan istimewa, kita bahas dulu tentang materi kita sebelumnya, itu kaitan antara barisan bilangan dengan Al-Quran Surah As-Saff ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Barisan yang teratur, baik itu barisan manusia atau barisan yang lainnya, maka yang timbul ada 3. Yang pertama adalah kekokohan, yang kedua adalah keindahan, dan yang ketiga adalah kedisiplinan. Kekokohan misalnya ketika kita membangun sebuah bangunan, ketika batunya kita susun dengan teratur, maka bangunan tersebut akan berdiri dengan kokoh. Bagaimana dengan keindahan? Misalnya sebuah taman, kita tanam dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, dan bunga tersebut kita buat atau kita bariskan dengan teratur, maka yang timbul di situ adalah keindahan. Dan bagaimana dengan kedisiplinan? Ketika kita hidup dengan pola yang teratur, maka yang muncul adalah kedisiplinan. Atau misalnya makan teratur, sholat teratur, olahraga teratur, dan lain sebagainya, maka kita akan bisa hidup dengan kedisiplinan. Oke, kemudian pembahasan latihan pada minggu sebelumnya. Lihat lagi, akan membuat kolam renang, di mana kolam renangnya adalah bentuk persegi. Oke, persegi. Jadi untuk pola yang pertama itu ubin putihnya ada 8. Oke. Pola yang kedua, ubin putihnya ada 12, dan ubin yang ketiga, pola yang ketiga, ubinnya ada 16. Oke, berarti ubin yang keempat apa? Nanti kita bahas. Ubin biru. Pola yang pertama itu berarti ubinnya ada 1, ubin biru. Pola yang kedua, ubin birunya ada 4. Pola yang ketiga, ubinnya ada 9. Ubin birunya ada 9. Oke, kita masuk ke pola. Oke, karena dia suku pertama, kalau kita perhatikan ketiga angka ini, kita lihat dulu ubin putih ya. Eh, 8, 12, 16. Nah, ini adalah kelipatan 4 ya. Iya, kelipatan 4. Jadi ini 2 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 4. Karena dia suku pertama tadi 8 itu 2 kali 4. Berarti 2 itu 1 tambah 1 dikali 4. Oke. Yang 12 itu suku kedua. 12 itu 3 dikali 4. 3 itu kaitannya dengan 2, itu adalah 2 tambah 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Itu juga dengan 16. 16 ini suku ke 3. 3 berarti 3 tambah 1 dikali 4. Dan seterusnya. Berarti untuk suku keempat, 4 tambah 1
kali 4. 4 tambah 1 5, 5 tambah kali 4 20. Dan seterusnya ke bawah. Berarti untuk N, untuk N artinya kita ganti ini 1 2 1 2 3 4. Berarti ini N tambah 1 dikali 4. Itu pola untuk ubin putih. Untuk ubin biru suku pertamanya 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 9. Jadi yang akan kita cari adalah hubungan antara 1 dan 1, kemudian 2 dan 4, 3 dan 9. Apa hubungannya? Untuk 1 itu adalah 1 pangkat 2. Untuk 2 dan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi untuk N, ubin birunya adalah N pangkat 2. Oke, pertanyaannya ketika ubin birunya adalah 10.000 di soal 1000 ya. Jadi karena 1000 itu bukan bilangan kuadrat, karena 1000 itu bukan bilangan kuadrat, jadi kita ubah aja 1000 menjadi 10.000. Jadi 10.000 itu akarnya adalah 100. Karena akarnya adalah 100 berarti N-nya adalah 100. 100 ini adalah N. Ketika N sama dengan 100, maka ubin putihnya adalah tadi rumusnya N tambah 1 dikali 4 berarti 100 tambah 1 dikali 4 sama dengan 101 kali 4 sama dengan 404. Oke, lanjut. Soal yang kedua, seorang hamba Allah berzikir, Bismillah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Balik lagi, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Oke, kita bikin dulu polanya. Bismillah itu urutannya yang pertama. Oke, Subhanallah yang kedua, Alhamdulillah yang ketiga, 4, 5. Oke, balik lagi ke Subhanallah berarti 6, 7, 8, 9, balik lagi 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi Bismillah dibaca satu kali saja. Nah, ini polanya. Subhanallah 2, 6, 10 dan seterusnya. Alhamdulillah 3, 7, 11 dan seterusnya. La ilaha illallah 4, 8, 12 dan seterusnya. Allahu akbar 5, 9, 13 dan seterusnya. Maka kita buat lagi. Subhanallah tadi 2, 6, 10 dan seterusnya. Alhamdulillah 3, La ilaha illallah 4, 5, 6, 7 lagi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Oke, kita cari pembagiannya dengan 4. Kenapa pembagiannya dengan 4? Karena yang diulang di sini ada 4 lafaz. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Ada 4 lafaz yang diulang. Maka kita cari hasil bagi dengan 4. Berikut dengan sisanya. 2 ketika dibagi dengan 4 hasilnya 0 dan bersisa 2. Jadi di sini ada sisa 2.
Oke, 6 dibagi 4 dapat 1 sisa 2. Begitu juga dengan 10 dibagi 4 dapat 2, 2 kali 8, 10 kurang 8 sisa 2, sisa 2. Kemudian alhamdulillah 3 dibagi dengan 4 hasilnya 0, sisanya 3. 7 dibagi 4 dapat 1, sisa 3. 11 dibagi 4 dapat 2, 2 kali 4 8, 11 dikurang 8 3. 15 dibagi 4 dapat 3, 3 kali 4 12, 15 dikurang 12 3. Nah, perhatikan polanya ya. Kemudian 4 dibagi 4 dapat 1 sisa 0, tidak ada sisa. 8 bagi 4 sisa 0, 12 bagi 4 sisa 0, 16 bagi 4 sisa 0. Kemudian 5 dibagi 4 dapat 1 sisa 1. 9 bagi 4 dapat 2, 2 kali 4 8, 9 kurang 8 sisa 1, 1, 1. Nah, ini begini polanya. Jadi sisa 2, sisa 3, sisa 2, sisa 3, sisa 0, sisa 1. Berarti kalau dia sisa 2, subhanallah, sisa 3, alhamdulillah, sisa 0, la ilaha illallah, dan sisa 1, Allahu Akbar. Pertanyaannya adalah pada zikir ke 99. Oke, kita bagi 99 dengan 4. 9 dibagi 4 dapat 2, 2 kali 4 8, sisa 1 kurang 9, 19 bagi 4 dapat berapa? 4 ya, 4 kali 4 16, berarti berapa sisanya? 9 kurang 6 sisa 3. Karena sisa 3 berarti apa? Berarti yang dibaca adalah alhamdulillah, sisa 3. Oke, kita masuk ke materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada beberapa pola bilangan istimewa. Tadi kan ada namanya, ada pola bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan persegi, persegi panjang, bilangan segitiga, bilangan Pascal, bilangan Fibonacci, dan lain-lain. Yang akan kita bahas 7 ini. Oke, yang pertama kita pahami dulu pola bilangan itu adalah susunan dari angka atau bilangan tertentu yang membentuk pola tertentu. Angka atau bilangan yang tersusun yang membentuk pola tertentu. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Jadi beda ya, ada tidak bisa dibagi, tidak habis dibagi. Nah, jadi istilahnya adalah tidak habis dibagi. Apakah dia bisa dibagi 2? Bisa. Angka 1 dibagi 2 berapa? Setengah. 3 dibagi 2, 1/2. Jadi bisa dibagi 2, cuman tidak habis dibagi 2. Habis maksudnya apa? Jadi hasilnya itu adalah bilangan bulat. Jadi 1 ini adalah suku pertama, 3 suku kedua. Jadi lambangnya U1 ya. Suku pertama U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan seterusnya. Sedangkan rumus untuk pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Contoh soal. Tentukan bilangan ke-100 dari barisan bilangan ganjil. Oke, tadi rumus untuk bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Jadi 100 ini adalah N-nya. Jadi untuk suku ke-100 atau bilangan ke-100 adalah 2 dikali 100 dikurang 1. 2 kali 100, 200 dikurang 1. 199. Itu dia untuk pola bilangan ganjil. Masuk kita pada pola bilangan genap.
Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Bilangannya adalah 2 untuk suku pertama atau U1, 4, suku kedua U2, 6 U3, 8 U4, dan seterusnya. Sedangkan rumus untuk pola bilangan genap ini ya, adalah UN sama dengan 2N. Contoh soal. Tentukan bilangan ke-105 dari barisan bilangan genap. Jadi tadi UN untuk bilangan genap adalah 2N. N-nya adalah 105. Berarti U 105 sama dengan 2 dikali 105. Hasilnya adalah 210. Jadi ya. Lanjut ke pola bilangan selanjutnya, yaitu pola bilangan persegi. Kenapa dikatakan persegi? Karena yang dibentuknya adalah bentuk persegi. Suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, suku keempat 16. Jadi satu ini adalah jumlah persegi dalam pola yang pertama. 1. Ini pola kedua ada 4 persegi, itu 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Jadi untuk mencari luas persegi kan sisi kali sisi. Jadi yang suku pertama sisinya adalah 1 kali 1, 1. Pola kedua sisi kali sisi, 2 kali 2, 4 atau 2 kuadrat, 3 kali 3 atau 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kali 4, 16. Nanti berarti setelah itu 5 kali 5, 25, 25 ya, 25, dan seterusnya. Jadi rumus suku ke N dari pola bilangan persegi adalah N kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan bilangan ke-20 dari barisan bilangan persegi. Kita tahu rumus untuk suku ke N dari barisan bilangan persegi adalah N kuadrat. Berarti karena N-nya di sini adalah 20, maka U20 sama dengan 20 kuadrat. Berapa? 400. Oke, lanjut. Dikatakan persegi panjang karena pola ini merupakan bulatan-bulatan yang tersusun sehingga membentuk persegi panjang. Pola yang pertama 2, pola yang kedua 6, yang ketiga 12, yang keempat 20. Oke, dan seterusnya. Untuk menentukan bagaimana mencari pola ke N, kita lihat ini adalah persegi panjang. Yang namanya persegi panjang, ada panjang, ada lebar. Jadi untuk suku pertama panjangnya adalah 2, lebarnya 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Suku kedua panjangnya 3, lebarnya 2. 3 kali 2, 6. Suku ketiga panjangnya 4, lebarnya 3. 4 kali 3, 12. Suku selanjutnya panjangnya 5, lebarnya 4. 5 kali 4, 20. Berarti untuk selanjutnya nanti adalah panjangnya 6, lebarnya 5. 6 kali 5 hasilnya 30, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan suku ke N dari pola ini adalah panjang kali lebar. 2 kali 1, 2 berarti 1 itu N-nya, N kali N tambah 1. N kali N tambah 1. 1 dikali 1 tambah 1,
2 2 dikali 2 tambah 1, 2 tambah 1 3, kali 2 3 kali 2 6, dan seterusnya. Jadi ini rumusnya. Lanjut contoh soal. Tentukan bilangan ke-20 dari barisan bilangan persegi panjang. Tadi rumusnya UN sama dengan N kali N tambah 1. Berarti karena N nya 20, berarti U20 sama dengan 20 dikali 20 tambah 1. 20 dikali 21. Berapa? 420. Oke, lanjut ke pola selanjutnya, itu pola bilangan segitiga. Karena bentuknya bentuk segitiga ya. Yang pertama bentuknya segitiga. Oke, suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 6, 10. Jadi 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2. 1 yang di atas, 2 yang di bawah. 6 itu 1 tambah 2 tambah 3. Berarti 10 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti nanti untuk suku kelima 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, dan seterusnya. Maka rumusnya disalin saja ya. N tambah 1 dibagi 2. Lanjut contoh soal. Tentukan bilangan ke-20 dari barisan bilangan segitiga ya. Segitiga. Karena N nya adalah 20, rumusnya tadi UN sama dengan N tambah 1 dibagi 2 sama dengan 20. 20 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya bisa kita bagi 20 dibagi 2 10, berarti 10 dikali 21. Jadi hasilnya adalah 210. Oke, lanjut pola bilangan segitiga Pascal. Oke, ini namanya segitiga Pascal. Bilangannya bilangan segitiga Pascal. Ini tetap angkanya sampai tak berhingga ya. Ini 1 sampai tak berhingga. Jadi angka 2 itu diperoleh dari 1 tambah 1. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4. Jadi untuk suku selanjutnya di sini 1 ya, tetap 1 sampai ke bawah. 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5 lagi. Di ujungnya 1 6 15 20 15 lagi, 6 lagi, 1, dan seterusnya. Nah, pola ini akan membentuk nanti pola bilangan, kalau dijumlahkan pola bilangan apa nih? Bilangan kuadrat. Oke, kita lanjut ke pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci merupakan sebuah pola bilangan di mana setiap suku bilangannya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Misalkan angka pertamanya adalah 1, maka angka keduanya adalah 1 karena 1 tambah sebelumnya. 1 tambah sebelumnya tidak ada, jadi 1. Pola selanjutnya atau suku selanjutnya adalah 1 tambah 1, 1 tambah 1 2. Suku keempat berarti 1 tambah 2 3.
suku kelimanya 2 tambah 3 5. Selanjutnya 8, 5 tambah 8 13, dan seterusnya. Misalkan lagi angka pertamanya 2, angka keduanya juga 2, maka angka ketiga 2 tambah 2 4, 2 tambah 4 6, 4 tambah 6 10, 6 tambah 10 16, dan seterusnya. Ini namanya pola bilangan Fibonacci. Selanjutnya pola bilangan pangkat 3, yaitu pola bilangan di mana suku-sukunya adalah bilangan pangkat 3. Barisan tersebut adalah 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Berarti 1 pangkat 3 1, 8, 3 kali 3 kali 3 27, 4 kali 4 16 kali 4 64, dan seterusnya. Pola selanjutnya pola bilangan aritmatika. Pola bilangan di mana bilangan sebelumnya dan bilangan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Contoh, ada angka 1 6 11 16, dan seterusnya. Jadi 1 ke 6 ada 5, 6 ke 11 tambah 5, 11 ke 6 tambah 5, berarti selanjutnya nanti tambah 5 terus. Nah, ini namanya pola bilangan aritmatika. Pola bilangan selanjutnya adalah pola bilangan geometri. Geometri ini adalah pola bilangan di mana bilangannya adalah hasil perkalian bilangan sebelumnya. Contoh, misalkan 1 2 4 8 16, dan seterusnya. Jadi ini dari 1 ke 2 itu adalah kali 2, 2 ke 4 kali 2, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, dan seterusnya. Jadi pengalinya sama 2. Ini namanya pola bilangan geometri. Jadi bedanya dengan aritmatika, kalau aritmatika dijumlahkan, kalau geometri adalah dikalikan. Oke, itu saja beberapa pola bilangan yang kita bahas pada video kali ini. Silahkan buat latihan ini di buku latihan. Jangan lupa materi tadi dicatat juga di buku catatan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.